Shalom, bertemu lagi di renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin ya. Kiranya semakin hari kita semakin melekat erat dalam Tuhan ya, semakin hari kita semakin mengetahui apa sih yang dikehendaki Tuhan ya. Semakin hari kita semakin peka mengenai suara-suara Tuhan ya. Apapun yang ada di dunia itu semuanya hanya sementara, kita harus mengingatkan diri kita dan orang-orang yang mau mendengarkan kita. Jangan sampai yang untuk sementara yang di dunia ini kita meninggalkan hal-hal yang membawa kita ke surga. Kita akan lanjutkan ya membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan diambil di kitab Hakim-Hakim ya, pasal yang ke-3 ayat 12 sampai 30 ya, judul perikopnya Ehud. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benjamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal. Dan kembali menghadap raja, berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja. Kata Eglon, diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud mendapatkan dia, sedang ia duduk sendiri di kamarnya di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamnya di perut raja, sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi. Pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu. Lalu mereka menunggu sampai menjadi bingung, tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci membuka pintu, maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Seorang mereka berlambat-lambat Ehud meloloskan diri. Sedang mereka berlambat-lambat ya, Ehud meloloskan diri, ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seira. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnyalah sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu dan berdiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu orang-orang Moab itu ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia, lalu merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang yang tegap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Kalau kita baca ya perikop mengenai Tuhan menyelamatkan orang Israel dari Ehud, kemarin Otniel. Jadi saat bangsa Israel berbuat dosa ya, Tuhan tidak menghalau ya bangsa lain dari hadapan orang Israel. Tapi saat mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa itu dan mengirimkan utusannya ya, yang dari bangsa Israel itu sendiri. Jadi jangan pernah bosan berdoa. Berdoalah, berseru kepada Tuhan, minta tolong apapun yang kalian perlukan, apapun yang kalian rindukan. Berdoa kepada Tuhan. Ya, seperti yang dilakukan bangsa Israel, mereka berseru kepada Tuhan yang hidup. Maka Tuhan akan membangkitkan utusan-utusannya, nabi-nabinya untuk menyelamatkan.
Ya, berserulah kepada Tuhan. Amin ya. Seperti saat Tuhan membangkitkan rohnya atas Otniel ya, anak dari Kefas ya, yang ini ya, apa namanya, adik dari salah satu pengintai ya, temannya Joshua. Dia punya anak namanya Otniel dan dia dihinggapi roh Tuhan. Setelah Otniel menyelamatkan bangsa Israel, kemudian 40 tahun lamanya mereka hidup aman. Dan saat Tuhan menyelamatkan orang Israel ini, di zamannya Ehud ini, orang Israel menjadi tawanannya orang Moab 18 tahun. Kalau zamannya Otniel 8 tahun ya. Kemudian mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan membangkitkan Ehud. Dan setelah Ehud mengalahkan Raja Moab ya, mereka sampai membunuh orang-orang tegap dari orang Moab ini, mereka hidup damai selama 80 tahun. Ya, jadi kuncinya itu berdoalah, berseru-serulah kepada Tuhan, memohon bantuan. Apapun itu. Karena raja yang hidup itu, doa antara kita dan raja yang hidup, Tuhan kita, tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi berdoalah. Berdoalah meminta bantuan, maka Allah akan menaruh rohnya di orang-orang yang diurapinya untuk menyelamatkan kalian. Untuk menyelamatkan bangsa Israel. Jangan pernah bosan berdoa. Amin ya, kita akan lanjutkan ya. Kita akan renungkan ayat demi ayat. Dikatakan di ayat 12, tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, jadi ketika ya orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka bangsa lain akan diberi kuasa atas orang Israel. Ya, jadi jangan pernah berbuat jahat di mata Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja ya. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Pohon kurma diduduki mereka. Ya, jadi Raja Moab ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek untuk memerangi orang Israel. Di ayat 14 dikatakan, 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon Raja Moab. Ya, jadi saat di zaman Ehud ini, sebelum Ehud dibangkitkan, orang Israel itu takluk di bawah Raja Moab itu selama 18 tahun ya. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud anak Gera, orang Benjamin, seorang yang kidal ya. Jadi di sini Ehud ini dari suku Benjamin, dikatakan anak Gera. Dikatakan di sini Benjamin ini, orang Benjamin ini atau Ehud ini orang kidal ya. Dengan perantaannya orang Israel biasa mengirim upeti kepada Eglon Raja Moab. Jadi dikatakan di sini orang Israel itu biasa memberikan upeti kepada Raja Moab ya. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua yang panjangnya hampir sehasta, disandangnya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Ya, jadi saat mengirimkan itu ya, Ehud menyimpan di bawah pakaiannya itu pedang ya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon Raja Moab. Jadi saat itu Raja Moab bernama Eglon. Dikatakan adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Ya, di sini dikatakan Eglon itu orangnya sangat gendut. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa upeti itu pulang, ya. Jadi pembawa upeti itu disuruh pulang. Ya. Ketika Ehud selesai ya memberikan upeti, tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja. Kata Eglon, diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Ya, jadi di sini pembawa upeti itu kan Ehud nggak sendirian tuh, ada orang Israel lainnya yang menemani.
semuanya disuruh balik oleh Ehud ya, tetapi Ehud bersembunyi di ini, dikatakan di sini pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal ya, dan kembali menghadap raja. Dikatakan di ayat 20, lalu Ehud masuk mendapatkan dia sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Jadi saat Ehud masuk kamarnya raja ya, raja itu ada di rumah peranginannya, dikatakan seperti itu. Di ayat 21 dikatakan kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamnya ke perut raja. Ya, jadi pedang itu ditikam ya ke perut raja. Sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk ya. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Ya, jadi Ehud membunuh Raja Eglon. Dikatakan di ayat 23, demikianlah Ehud sampai ke Serambi. Pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar ya. Itu yang dilakukan. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu. Jadi raja itu kan di dalam kamar ya, dan bawahannya itu menunggu di luar, kok nggak keluar-keluar. Terus mereka berpikir tentu baru buang air ya. Itu yang dipikirannya. Ya 25 dikatakan, lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung, tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu, maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Jadi ketika menunggu-nunggu nggak ini ya, nggak melihat raja keluar, akhirnya mereka masuk, dikatakan seperti itu ya. Sedang ketika mereka masuk, mereka melihat raja. Mereka tergeletak ya. Dikatakan di ayat 26, sedang mereka berlambat-lambat Ehud meloloskan diri. Jadi ketika mereka menunggu rajanya, mengira dia buang air ya, Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Serah. Ya, di ayat 27 dikatakan, setelah ia sampai ke sana, ditiupnyalah sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu orang-orang Moab itu ke dalam tanganmu. Jadi setelah sampai ke tujuannya, Ehud membunyikan sangkakala ya, dan orang Israel turun, dan Ehud kemudian memberitahukan bahwa Allah Israel, Allah yang hidup, telah menyerahkan Moab kepada mereka ya. Maka turunlah mereka mengikuti dia, lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab, semuanya orang yang tegap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel. Maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya ya. Itu yang terjadi ya saat bangsa Israel tidak mendengarkan Tuhan. Kemudian Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada Moab ya. Saat itu Raja Eglon, 18 tahun lamanya mereka di bawah kekuasaan orang Moab. Ketika mereka berseru ya, Tuhan membangkitkan seorang Israel dari suku Benjamin ya, anak Gira yang bernama Ehud. Ya, di sini Ehud telah membunuh Raja Eglon ya, Raja Moab. Akhirnya mereka bisa mengalahkan ya para tentara yang dikatakan di sini tegap tangkas ya. Mereka meninggal dan akhirnya orang Israel hidup aman selama 80 tahun. Ya, yuk kita tahu ya, Tuhan kita tuh Tuhan yang hidup. Jadi ketika kita membutuhkan pertolongan atau apapun, berserulah kepada Tuhan, berdoalah ya, karena Dia mendengar orang-orang yang dicintainya.
Jadi berdoalah, berserulah. Amin ya, puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih karuniamu, penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang sakit, berikan kesembuhan kami yang daripadamu. Apapun di tubuh kami yang bukan daripadamu, kiranya Kau cabut. Berikan kami semuanya pekerjaan dan usaha yang daripadamu, yang mendatangkan hadirat-Mu, yang berkati kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Berikan kami semuanya pasangan hidup yang daripadamu, yang takut Kau, yang cinta Engkau, yang mau melakukan kehendak-Mu saja, di mana sebagai pasangan suami istri Kau bisa saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, saling dukung, saling support, saling bantu. Dan sebagai pasangan suami istri, biarlah perkataan-Mu dan nubuatan-Mu tinggal tetap dalam hidup kami, tinggal tetap dalam kehidupan anak cucu kami, bahkan sampai generasi di mana Kau datang kedua kali. Dan kami juga berdoa Tuhan, sebagai keluarga Kau bisa bekerja sama untuk menyenangkan-Mu, mengembalakan siapapun yang ketipkan dalam keluarga kami, mempermuliakan-Mu, menjadi selalu berkat-Mu sampai kesudahnya, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Bila kami semuanya Tuhan, anak cucu yang daripadamu, yang takut Kau, yang cinta Kau, yang mau melakukan kehendak-Mu saja. Dan apabila di antara kami ada yang sedang mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, berikan penyelesaian masalah daripadamu, jawaban-jawaban doa daripadamu, terobosan-terobosan masalah daripadamu, solusi-solusi masalah daripadamu. Dan biarlah nama-Mu saja dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Kiranya kasih karuniamu, penyertaan-Mu dan sejahtera-Mu, kebaikan-Mu lingkupi kami hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.